Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Tiasya. Kali ini kita akan membahas mengenai VLAN Trunking Protocol. Jadi langsung saja kita ke poin yang pertama, yakni konsep VTP. Di sini teman-teman dapat perhatikan gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch dan pada masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN. Yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengonfigurasi hal tersebut. Maka, kita perlu FTP agar proses konfigurasi lebih cepat, dan untuk FTP sendiri ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, yang kedua adalah client, dan yang terakhir adalah transparent. Namun, yang sering digunakan adalah server dan juga client. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server, dan yang lainnya adalah client. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka nanti yang terkonfigurasi secara client akan mengikuti switch server tersebut. Yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu demi satu switch tersebut. 2. Konfigurasi VTP. Perhatikan, di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Pada masing-masing switch juga sudah tertera jenis FTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui, di sini untuk kelima switch sudah terkonfigurasi trunk. Jadi di sini kita langsung saja konfigurasikan VTP-nya dengan membuka switch 1, dan kita ketikkan FTP mode server, kemudian kita ketikkan lagi FTP domain, misalkan utiasia.com, lalu akan kita berikan password, yakni dengan perintah FTP password, dan 123 untuk passwordnya. Setelah selesai, kita akan konfigurasi FTP client pada switch 2. Ketikkan VTP mode client, lalu ketikkan VTP domain utiasia.com. Nah, untuk domainnya kita harus samakan dengan VTP server. Sini kemudian kita setting passwordnya sama ya, 123. Selanjutnya kita lakukan VTP client pada switch 3. Selanjutnya, kita konfigurasikan VTP transparent. Kita buka switch 4. Ketikkan VTP mode transparent. Kemudian berikan domain dan passwordnya. Dan pada switch 5, kita konfigurasikan VTP server. Nah, karena perintahnya sama dengan switch 1, di sini saya akan percepat saja. Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja kita coba buat pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2, kita berikan nama A, dan VLAN 3 menggunakan nama B. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Bisa diperhatikan, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Kemudian kita cek pada client, yaitu switch 2. Dapat diperhatikan di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah ada kedua VLAN tersebut. Namun untuk switch 4, karena dia VTP mode transparent, maka ia tidak mengikuti server maupun client. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch lain. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Sini kita bisa cek sendiri. Maka bisa diperhatikan untuk tampilannya masih default. 3. Problem solving revision number. Perhatikan, di sini saya menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Anggap saja 5 switch ini berada di gedung A, kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun, switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN. Nah, di sini saya telah membuat 10 VLAN. Kemudian kita bisa cek pada do show VTP status. Perhatikan pada bagian configuration revision, di sini terdapat angka 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A dengan do show VTP status,
Bisa diperhatikan untuk configuration revision-nya lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas. Maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Jadi kita coba saja untuk penyambungan kedua switch ini antara switch 6 dengan switch 5 menggunakan kabel automatically. Dan di sini kita konfigurasikan terang di masing-masing switch. Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch-switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan VLAN 3. Dengan jumlah configuration revision yang lebih besar dan perannya sebagai FTP server, switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Kita cek pada switch 5 dengan do show VLAN brief. Maka dapat diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10. Artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun, di sini kita memiliki solusinya. Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabelnya. Kemudian, pada switch 6 kita akan tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Nah, jika sudah di sini kita bisa cek terlebih dahulu configuration revision-nya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, bisa dilihat di gedung A revision-nya adalah 9, sedangkan untuk switch 6 adalah 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A. Dengan cara kita mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Langsung saja kita konfigurasikan. Kemudian kita cek lagi yaitu dengan do show VDD status. Maka di sini sudah 0, teman-teman. Selanjutnya, agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Di sini, pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dan konfigurasikan terang di kedua switch. Selanjutnya, kita cek VLAN lagi di switch 6. Cek do show VLAN brief. Maka di sini VLAN-nya hanya tersedia hingga 10 saja, yaitu konfigurasi di gedung A. Begitu juga jika kita cek pada VTP status. Maka untuk configuration revision-nya juga sudah 9, bukan 0 lagi. Jadi sampai di sini saja untuk pembahasan mengenai VLAN trunking protokol. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.